Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari yang cerah setelah hari kemerdekaan kemarin 17 Agustus 1945. 76 tahun kita sudah merdeka. Saat ini saya sedang berada di lokasi kelompok tani. Ini kelompok tani hijau lestari. Ini salah satu tempat pertanian terpadu, pertanian palawija terpadu. Nah, di sini ada petani kita namanya Pak Ajes Mara. Beliau yang mengurus semua area yang ada di sini. Ya, nanti kita lihat seperti apa di lokasi area pertanian ini. Yuk, kita lihat. Pak, kenapa? Ini yang dimaksud terpadu ini seperti ini. Ada pohon cabai rawit, ada tengahnya jagung. Nanti di sini akan rencana tanam apa, Pak? Pepaya per 3 meter. Per 3 meter. Ya. Jadi tidak ada lahan yang kosong untuk ditanami, termasuk rumput juga akan tumbuh. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan pertanian palawija terpadu. Jadi padukan aja semuanya, yang penting tidak saling mengganggu antar jenis tanaman, sehingga produksi di area lahan yang ada itu optimal begitu. Nah, ini alat penyiraman seperti ini menggunakan sprinkle, karena biar bagaimanapun sistem irigasi itu sangat dibutuhkan dalam pertanian. Jadi dengan sprinkle ini semuanya tersebar. Jadi kalaupun air bercecer karena tanamannya rapat, banyak sekali jenis tanaman di sana, jadi tidak sia-sia, begitu Pak maksudnya kan? Iya. Ya, jadi saya akan wawancara dulu nih Bapak Ajes Mara nih. Maksudnya apa ini Pak pertanian ini? Tujuannya selain mengisi kekosongan pikiran. Ya, tujuannya ini dengan konsep tabungan berpenghasilan. Tabungan berpenghasilan. Ya, jadi ya. Kalau kita tabung seperti di perbankan, uangnya akan baku dengan artinya nominalnya dengan uang yang sama. Tapi dengan bertani ini bisa jadi berpenghasilan besar. Mungkin bisa melebihi tadi uang yang ditabungkan. Gitu. Kalau rugi gimana Pak nanti? Ya kan sudah dihitung. Gitu. Jadi ini kan luasnya 1 hektar. 1 hektar ini isinya itu kurang lebih 12.000 pohon, Pak. Nah, jadi ini satu pohon itu pada umumnya ini mendapat 4 kilo hasilnya. Terus kemudian kita hitung yang sederhana aja lah, 1 kilo gitu. 1 kilo dengan rata-rata misalnya 20.000 kali 12.000 kurang lebih 200 juta lebih. 120 juta Pak. Nah, dengan modal ini 23 juta per hektar. Per hektar. Ya. Wih, canggih itu. Itu baru dari cabai rawit Pak. Iya. Belum dari pepaya. Belum dari pepaya. Belum dari jagung. Pokoknya gitu. Bapak tahun depan kaya raya. Ya. Ya. Bagi-bagi nggak nanti Pak dengan fakir miskin, anak yatim gitu? Ya, itu pasti. Pasti. Ya, oke, pasti. sip. 2,5% pasti. Kok sedikit aman Pak? Kan yang lainnya masih ada. Oh iya. Ya, janda muda, janda tua. Pos 1, pos 2. Siap. Pos 3. Irigasi yang digunakan seperti ini. Ini debit airnya lumayan besar. Ya, debit airnya lumayan besar. Jadi tiap bedengan di tengahnya ada, antar bedengan itu ada celah untuk irigasi seperti ini. Jadi selain disemprot di atas, dia juga untuk tanaman-tanaman yang baru ini disiram, di lab, kalau istilah kerennya itu di lab seperti itu. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini sumber air dari tanah dengan melakukan pengeboran menggunakan mesin submersible. Jadi modalnya lumayan besar Pak kalau seperti ini ya. Ya, submersible-nya yang 3 HP ini bersama pengeboran kurang lebih 25 juta. Nah, tapi kan ini tidak habis gitu ya. Tidak habis dibuang ya.
tidak sekali Tidak, pakai. ini Bisa nyampe berapa tahun tuh Pak ini- pengeboran seperti ini? ini konsepnya guna pakai. Ah. Jadi nanti bisa dipindahkan lagi di tempat yang lain. Nah kalau umur pengeboran dengan menggunakan mesin seperti itu berapa tahun Pak? Bisa nyampe 10 tahun? Sampai 10 tahun lah kurang 10 tahun lebih ya. 10 tahun. Nah Pak Ajes ini selain bertani, dia juga ahli mengebor sumur untuk air ya Pak ya, bukan mengebor yang lain ya? Ya. Ya, Iya. ya. Ini Bapak petani kita nih sedang mencangkul. Lanjut Pak, jangan terganggu Pak. Sambil mencangkul, kita lihat seperti ini pengolahan lahannya. Ini dicangkul seperti ini agar rumput-rumputnya tidak tumbuh. Itu ini ekstra ini kerjaannya. Sedang dilakukan penanaman seperti ini di goak ya Pak, di goak. Nah, di bawahnya udah ada pupuk Pak, pupuk kambing ya, pupuk kotoran. Ya mana Pak? Jadi di bawahnya sudah ada pupuk dasar, untuk cadangan kebutuhan nutrisi tanaman seperti itu. Nah, jadi selain pengetahuan, pemahaman tentang cara bertani, didukung juga dengan mekanisasi pertanian. Jadi alat-alat pertanian yang dibutuhkan itu harus tersedia, kayak pengolahan pupuk, kohe, ini juga ada traktor, ini wuluku, ini traktor ya. Ini bisa dipakai dengan alat sederhana tapi bisa dipakai. Pemanfaatan rongsokan. Jadi kita beli rongsok ya Pak ya? Iya. Beli bekas, diperbaiki kemudian digunakan. Kalau laku ya dijual ya Pak? Ya pasti. Ya pasti. Ngapain? Kalau laku dijual dan menguntungkan, nanti cari lagi. Gampang, simpel, sederhana pemikiran. Termasuk ini penerangan, kita ada genset untuk cadangan apabila listrik mati. Termasuk ini dump truck. Jadi kalau saya ini Autonet Magazine, jadi sangat sesuai dengan dump truck ini. Nanti kita bikin pertanian Pak, majalah pertanian, isinya dump truck juga. Nah ini dump truck ini harganya berapa Pak? Ini 45 juta. 45 juta mau dijual ini buat teman-teman yang butuh dump truck untuk angkutan tanah, batu, pasir. Tuh, kondisinya begini. Berapa tadi? 45 juta ya? 45 juta murah. Nah, ini juga ada motor, ini juga kalau laku dijual juga. Ini motor saya ini. Kalau laku dijual ya 22 juta lah boleh. Ini mobil juga Enggak dijual ini Pak, buat operasional. Jual aja Pak. Nah ini juga mobil Nissan Terrano tahun berapa ini Pak? Tahun berapa ini? Tahun 2004. Mau dijual juga Pak? Berapa Pak? 60 juta. Ini pasarannya paling ya 60 lah, di bawah dikit. Begitu. Jadi selain bertani kita juga jual beli apa aja, yang penting halal. Nah ini Pak, jadi dari per 20 kotak ini. Jadi 20 petak ini yang satu petak ini digunakan untuk parkir mobil, kendaraan. Jadi tidak ditanam, mungkin setengahnya sebagian. Oke. Ayo Pak, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan, kata-kata terakhir lah. Memberi semangat teman-teman yang bertani. Gitu. Ini soal pupuk saya Pak ini. Saya tanyain soal pupuk ini. Bapak itu memilih pupuk itu organik apa non organik Pak? Ya dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai. Iya. Kayak tadi pupuk dasar itu organik ya Pak? Dasar organik. Nah. Yang non organik yaitu NPK. NPK Mutiara. Ya, Mutiara.
Jadi tidak lepas dari organik, juga tidak lepas dari penggunaan non organik atau pupuk-pupuk yang biasa disebut sebagai pupuk kimia. Jadi perpaduan itu cuma tinggal takarannya yang pas sehingga aplikasi pupuk tersebut tidak saling tumpang tindih sehingga mengganggu tanaman. Kalau paham itu mungkin berhasil ya. Iya. Kalau memahami itu. Iya. Jadi jangan terpengaruh oleh iklan-iklan macam-macam, karena di kondisi sekarang orang banyak yang lari bertani, ada juga yang lari ke bisnis produksi pupuk ya, dengan iming-iming dapat Pajero, dapat apa gitu, dapat hasilnya yang melimpah tapi tidak rasional. Ya lebih baik kita ikuti standar yang umum dipakai di masyarakat, atau kita tiru yang sudah berhasil aja Pak, biar nggak repot. Jadi begini, pada umumnya kalau yang menawarkan pupuk itu dengan iming-iming berhasil Pajero atau apa, nah sebetulnya mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Jadi hanya iming-iming saja gitu. Jadi saya ini dengan metode sendiri, karena dulu pernah pernah mencoba lah dengan pupuk yang seperti ini, dulu sukses lah. Artinya berhasil. Jadi nggak usah ribet ya Pak ya, nggak usah ribet gitu. Punya pengalaman, punya cara, nanti diujinya berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil kita ulangi lagi, kalau tidak berhasil pun kita ulangi lagi, kita perbaiki. Ya, kan begini Bos, beda guru, beda ilmu, beda cara, beda cara kerja. Nah, jadi kita artinya menghargailah dengan karya orang lain juga gitu. Tetapi kita sendiri kan juga punya artinya punya pengalaman, punya metode sendiri, punya paham sendiri. Iya. Nah, kebebasan memiliki paham untuk diterapkan ini adalah kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Salam merdeka. Terima kasih, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit wawancaranya gitu. Gila ya YouTube-nya.